Shalom jemaat GSK Yelatia BSD. Mari pada saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau katakan, ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunaku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunaku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunaku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di Shalom, sahabat-sahabat kekasih Tuhan. Mari kita
belajar bersama firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami serahkan pembelajaran kami hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu mengajar kami, memberi kami kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat kekasih Tuhan, saat ini kita sedang hidup di tengah masa-masa sulit. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat yang saat ini sedang menderita, sedang mengalami kesusahan. Kiranya Allah memberikan kekuatan kepada sahabat-sahabat untuk bisa melalui semua ini. Tapi kita menyadari bersama, ada begitu banyak orang di luar sana, baik Kristen ataupun non-Kristen yang juga sedang mengalami masa-masa sulit. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bisnisnya melemah, bahkan ada yang bangkrut. Ada pula yang keluarganya atau bahkan dia sendiri saat ini sedang terpapar di rumah sakit karena mengalami atau menderita sakit akibat pandemi COVID-19. Memang semua ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bisa benar-benar percaya kepada Tuhan, untuk benar-benar tetap bisa melakukan kehendak Tuhan sekalipun kita sedang dalam masa-masa sulit. Perhatian saya yang lebih besar pada sore hari ini adalah melihat orang-orang di sekeliling kita yang kesusahan. Khususnya mereka yang memiliki keterbatasan finansial, sehingga akhirnya mereka susah. Ada yang mungkin anaknya tidak bisa lagi sekolah. Ada yang mungkin makan aja susah hari demi hari. Nah, oleh sebab itu, apa yang mesti kita lakukan kepada orang-orang, kepada rekan-rekan kita? Mungkin keluargamu, mungkin keluarga kita. Mungkin juga rekan-rekan sepelayanan atau jemaat di gereja di mana kita melayani atau beribadah. Mungkin juga teman-teman kantormu. Mungkin juga tetanggamu. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita tahu mereka sedang mengalami kesusahan? Mari kita lihat Alkitab kita buka Injil Matius, pasalnya yang ke-6, sampai dari ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Ya. Kita akan mempelajari ayat-ayat ini dan menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita lakukan, khususnya di tengah masa-masa sulit ini, di mana ada begitu banyak orang yang kesusahan di sekitar kita. Mari kita buka. Firman Tuhan berkata seperti ini di dalam Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sahabat-sahabatku, kita bisa melihat firman Tuhan di dalam ayat 19. Di dalamnya ada sebuah perintah yang berkata jangan. Artinya perintah ini jangan sampai tidak kita lakukan karena di dalamnya ada sebuah hal yang harus kita hindari. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah, ini menjadi masalah jemaat yang dikasihi Tuhan atau sahabat-sahabatku. Karena kalau kita pahami secara harafiah, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ini akan menjadi sebuah polemik. Karena saya percaya
sebagian besar di antara kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, ada yang mengumpulkan harta. Dengan cara apa? Menabung, membeli aset, atau bahkan melakukan deposito. Itu adalah cara kita mengumpulkan harta di bumi. Dan saya percaya beberapa atau bahkan sebagian besar dari sahabat melakukan hal ini tanpa sebuah pertimbangan salah atau benar. Karena semua juga tahu menabung itu baik. Tapi kenapa firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, alasannya sederhana sebenarnya. Karena harta di bumi itu fana. Fana. Sebagaimana yang digunakan oleh ayat 19, ngengat dan karat dapat merusakkannya, pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Pada zaman dahulu harta itu memang terkait dengan hal-hal yang berbau tekstil, benda-benda tekstil yang memang bisa rusak oleh ngengat atau serangga, dan juga benda-benda logam yang bisa kusam, ya. Serta ada benda-benda lain yang biasanya ditanam, disembunyikan di dalam tanah, tapi ternyata toh juga bisa dicuri orang. Karena ada bukti penggalian arkeologis yang mendukung bahwa memang harta sekalipun dikubur dalam tanah masih bisa dicuri. Dengan kata lain, harta itu fana. Apa hubungannya harta itu fana dengan perintah jangan mengumpulkan harta di bumi? Kalau kita melihat teks aslinya dalam bahasa Yunani, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu frasa singkat yang hilang di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Seharusnya perintah ini berbunyi begini, berhentilah mengumpulkan harta bagi dirimu sendiri di bumi. Harusnya perintah ini berbunyi seperti ini. Jadi ada dua hal yang perlu Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat ingat. Yang pertama, kita harus berhenti mengumpulkan harta bagi diri sendiri. Ya, harus berhenti. Lalu yang kedua, jangan sampai kita mengumpulkan harta itu hanya untuk diri sendiri. Ini tidak boleh kita lakukan, karena ini yang Tuhan ajarkan dan perintahkan. Harta itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk memperkaya diri. Jadi jauhkanlah kiranya dari gaya hidupmu, perilaku-perilaku di mana engkau sangat menyukai mengganti mobil, upgrade rumah, upgrade apalagi jam tangan, upgrade tas. Itu sangat tidak alkitabiah. Ya, harta itu jangan sampai dikumpulkan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu Tuhan tidak mau. Sebagai gantinya yang harus kita lakukan adalah ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebagai gantinya yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan harta di sorga. Bukan di bumi untuk diri sendiri, tapi mengumpulkan harta di sorga. Karena harta di sorga itu ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya, pencuri juga tidak dapat mencuri dan membongkarnya. Dengan kata lain, harta di sorga itu abadi. Harta di bumi itu fana. Tapi apa itu mengumpulkan harta di sorga? Itu abstrak sekali. Ya, apakah nantinya kita punya rumah atau aset di sorga? Atau punya rekening tabungan di sorga? Ada juga yang mengajarkan ini diperoleh dengan cara memberi persembahan kepada gereja. Apa benar seperti itu? Jadi kalau kita memberi persembahan kepada gereja, nanti sebagai gantinya kita punya harta di sorga. Apakah seperti itu konsepnya? Tentu tidak, sahabat-sahabatku. Mari kita lihat Matius 19, ayatnya yang ke-21. Saya bacakan, ini adalah kisah orang muda yang kaya. Suatu waktu
Yesus berkata kepada orang muda yang kaya ini dalam Matius 19 ayat 21 seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Perhatikan baik. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Jadi harta di sorga itu diperoleh dengan jalan membagikan harta bagi orang-orang miskin. Membagikan harta bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya. Itulah harta di sorga. Sudahkah engkau melakukannya, sahabat-sahabatku? Sudahkah harta yang kau miliki engkau bagikan kepada orang-orang yang miskin, yang membutuhkan di luar sana? Jadi ini bukan soal memberi persembahan kepada gereja, tapi ini soal membagi harta bagi sesama. Ya, saudara-saudara kita yang beragama Muslim itu punya satu konsep yang bernama zakat. Ya, kalau saya tidak salah itu 5% mereka harus berikan kepada sebuah lembaga khusus yang menangani ini, yang nantinya uang yang dikumpulkan dari zakat seluruh orang Muslim di dunia ini digunakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Ya, dan mereka benar-benar melakukannya dan sangat berdampak bagi kemanusiaan. Bisa bayangkan 5% uang seluruh orang Muslim di dunia ini dikumpulkan untuk menolong sesama. Itu indah loh Bapak Ibu. Jangan pikir Kristen tidak punya konsep ini. Kekristenan juga punya. Hanya sayang jarang diajarkan di gereja. Hanya sayang mungkin jemaat, sahabat-sahabat juga tidak tahu. Sehingga akhirnya tidak melakukannya. Kalau rekan-rekan Muslim itu jadi dogma mereka, jadi ajaran mereka, dan mereka menerapkannya sebagai hukum yang mereka harus atau wajib lakukan. Sebenarnya kita juga wajib, karena ini perintah Tuhan Yesus. Kumpulkanlah harta di surga. Itu perintah Bapak Ibu. Bukan anjuran. Itu perintah. Dalam bahasa Yunaninya jelas itu perintah. Jadi mengumpulkan harta di sorga atau dengan kata lain, membagikan harta yang kita punya untuk sesama itu perintah. Dan oleh sebab itu harus kita lakukan. Harta kita yang kita dapat dengan bekerja, mungkin sahabat-sahabat yang bekerja, aku bekerja pagi siang malam membanting tulang. Oh ya, lalu? Harusnya aku dong yang menikmati itu. Oh berarti kamu bukan orang Kristen. Karena kalau kau menjadi orang Kristen, engkau harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Hartamu yang saya tidak peduli itu mau dikerjakan atau diperoleh dengan banting tulang pagi, siang, dan malam, itu nggak ada urusan. Karena perintahnya adalah harta yang kita punya, yang kita miliki, yang kita peroleh itu diminta untuk kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ini ajaran Kristus, bukan ajaran saya. Saya hanya membacakan dan menafsirkannya kepada sahabat-sahabat. Silahkan memilih. Oleh sebab itu ada ayat 21. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Di manakah hatimu? Apakah di harta di bumi atau harta di sorga? Di manakah hartamu? Di bumi, yaitu untuk dirimu, untuk kepuasanmu, untuk prestismu, atau di sorga, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk sesama. Di manakah hartamu? Di situ jugalah hatimu. Saran saya, dengan penuh kasih, kiranya hatimu ada di sorga. Kiranya hartamu adalah harta di sorga. Ingat, harta di bumi itu fana. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mengasihi, menolong,
saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang miskin, itu nilainya abadi. Itulah harta abadi yang bisa kita punya. Jadi adalah sebuah kebodohan kalau kita tidak mau menggunakan harta kita yang fana demi memperoleh harta yang abadi. Bukankah ini investasi yang paling indah yang bisa kita wujudkan selama kita di bumi? Karena dengan harta kita yang fana, ternyata kita bisa memperoleh harta yang abadi. Harta di sorga. Jadi adalah konyol kalau Bapak, Ibu, dan saya itu pelit dan tidak mau berbagi dengan sesama. Selanjutnya di dalam Matius 6 ayat 22 dan 23 yang merupakan lanjutan daripada perintah untuk mengumpulkan harta di surga ini, kita temukan ada 2 ayat yang kalau kita baca sepintas itu rada nggak nyambung. Dikatakan begini, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, konsep filosofi Yunani berpandangan bahwa di dalam mata manusia itu ada sumber cahaya. Ya, seolah-olah ada obor di dalam sini atau ada senter ya. Dan oleh sebab itu cahaya berasal dari dalam. Makanya kalau mata ini sehat, mata ini baik, seluruh tubuh kita ini terang. Karena cahaya itu soal di dalam sini. Beda dengan ilmu modern tentunya cahaya itu di luar. Sebaliknya jika mata kita jahat, mata kita rusak, sumber cahaya yang di dalam ini rusak atau hilang, maka hidup ini sepenuhnya gelap. Sepenuhnya gelap. Jadi, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya? Dari soal mengumpulkan harta tiba-tiba masuk ke pengajaran tentang mata. Nah, untuk bisa memahami maksud 2 ayat ini, kita perlu belajar satu konsep yang namanya mata jahat. Yang ada di ayat 22. Ya. Maaf, maksud saya ayat 23. Di dalam ayat 23 itu ada mata jahat. Mata jahat ini, bahasa Yunaninya adalah hooptalmosoponero. Itu bahasa Yunaninya. Dan frase ini, mata jahat, ada juga di Matius 20 ayat 15. Di dalam perumpamaan pekerja kebun anggur. Di dalam ayat 20, pasal 20 ayat 15 ini, ya, ada kata iri hati di ayat itu, di ayat 15. Nah, kata iri hati ini yang ada di ayat 15 dari Matius pasal 20, itu kalau kita lihat bahasa Yunaninya, itu adalah hooptalmosoponero, your evil eye. Jadi mata jahat itu di bagian lain di Injil Matius diterjemahkan iri hati. Dan iri hati ini adalah saudara dari ketamakan. Tamak, serakah. Orang yang serakah pasti mudah iri, karena dia tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia punya. Sama seperti pekerja kebun anggur itu. Dia tidak bersyukur bisa dapat upah 1 dinar. Dia iri dengan orang yang kerja cuma 1 jam, tapi dapat upah yang sama dengan dia. Dia menuntut lebih. Dia pengen dapat upah lebih banyak. Itu iri yang lahir karena ketamakan. Jadi mata jahat itu iri hati dan tamak, sahabat-sahabatku. Dan kalau engkau punya iri hati dan tamak, gelaplah seluruh hidupmu. Gelaplah seluruh hidupmu. Dan hal ini sangat-sangat paralel, sangat-sangat nyambung dengan konsep mengumpulkan harta di bumi bagi diri sendiri. Karena kalau kita mengumpulkan harta di bumi hanya bagi diri sendiri, hanya bagi kepentingan kita sendiri, bukankah
itu berarti kita tamak, kita serakah, tidak pernah puas. Sehingga harta yang kita kumpulkan itu hanya untuk aku. Kita tidak pernah membuka mata kita dan melihat orang-orang di sekitar kita. Adakah orang-orang yang membutuhkan di sebelahku? Adakah orang-orang yang membutuhkan di keluargaku? Adakah orang-orang yang membutuhkan di lingkungan gerejaku? Adakah orang-orang yang membutuhkan di lingkungan tetanggaku? Kita tidak akan pernah mikir ke sana kalau mata kita jahat. Karena kita gelap. Kita gelap. Dan oleh sebab itu jangan sampai matamu jahat, sahabat-sahabatku. Jangan sampai ada iri hati dan ketamakan dalam hidupmu. Buang itu jauh-jauh. Sebagai gantinya saya harap kita semua punya mata yang baik. Apa itu mata yang baik? Mudah saja. Antitesis atau lawan dari keserakahan dan iri hati adalah murah hati. Kata ini juga ada di Matius 20 ayat 15. Atau iri hatikah kamu karena aku murah hati? Jadi itu lawannya, murah hati. Itulah mata yang baik. Itulah mengumpulkan harta di sorga. Karena mengumpulkan harta di sorga berarti kita bersedia membagikan harta yang kita miliki, baik itu yang kita dapatnya mudah atau yang kita dapat dengan banting tulang, dan memberikannya dengan tulus dan penuh sukacita kepada sesama kita yang membutuhkan. Engkau tidak akan bisa melakukan itu kalau engkau tidak murah hati. Jadi mengumpulkan harta di sorga dan mata yang baik itu paralel. Di sisi lain, mengumpulkan harta di bumi bagi diri sendiri itu paralel dengan mata yang jahat. Jadi sebenarnya ini nyambung. Sekarang pilihannya ada di dalam tangan sahabat-sahabat. Sahabat mau pilih yang mana? Ada dua jalan. Mau mengumpulkan harta di bumi bagi diri sendiri, itu yang Tuhan tidak mau. Karena itu berarti matamu jahat. Atau engkau mau mengumpulkan harta di sorga dengan jalan membagikan hartamu untuk orang lain, itu berarti matamu baik. Your life, your choice. Ya. Oleh sebab itu, ayat 24 berkata begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Silahkan pilih. Engkau mau mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon, sahabat-sahabatku. Engkau tidak bisa mengabdi kepada keduanya. Karena engkau pasti tidak akan setia. Engkau pasti akan lebih mengutamakan yang satu dibanding yang lain. Jadi pilihlah salah satu. Orang waras, orang Kristen yang benar akan memilih mengabdi kepada Allah. Dan sebagai konsekuensinya, kalau memang kita berkata kita mau melayani Tuhan dan mau mengabdi kepada Allah, berarti kita mau mengumpulkan harta di surga. Berarti kita bersedia membagi harta kita buat sesama kita, tanpa memandang agama. Kita bersedia menolong orang lain dengan memberikan apa yang kita punya bagi mereka. Itu berarti kita bersedia memiliki kemurahan hati. Itulah bentuk wujud nyata kita melayani Tuhan atau mengabdi kepada Allah. Oleh sebab itu pandemi COVID-19 ini benar-benar adalah sebuah kesempatan yang mahal. Karena di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan harta kita. Coba kita sama-sama imajinasikan apa yang akan terjadi seandainya jika orang-orang Kristen yang kaya di luar sana bersedia membagi hartanya untuk orang lain. Bukankah hidup ini akan jadi lebih indah ketika kita mau berbagi? Ya, saya sangat menyukai saudara-saudara kita yang ada di kelompok Buddha Suci. Mereka bersedia berbagi. Mereka senang menolong orang lain. Ya,
Oleh sebab itu kita bisa berkata mereka saudara kita. Tapi kenapa kita Kristen tidak begitu? Mengapa kita lebih suka memikirkan diri sendiri daripada orang lain? Padahal Tuhan kita benar-benar mengajarkan kita untuk mempedulikan orang lain, mengasihi orang lain, menggunakan harta kita untuk menolong orang lain. Ini ajaran Kristus, ajaran Tuhan kita. Ada di Alkitab. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Tidak kita terapkan? Ayo dong. Kita do something. Lakukan sesuatu di tengah masa-masa sulit ini. Berkontribusilah. Dan saya sendiri terus berjuang untuk melakukan firman ini. Jangan sampai hidupmu membuktikan bahwa memang engkau mengabdi kepada Mamon. Makanya engkau pelit. Makanya uangmu hanya engkau gunakan untuk dirimu. Paling maksimal hanya untuk keluarga intimu. Orang lain, nanti dulu. Aduh, itu bukan Kristen. Itu bukan Kristen. Ngapain kita jadi orang Kristen kalau tidak melakukan perintah Kristus? Ya. Jadi, sahabat-sahabatku, mari kita melakukan firman ini. Ayo kita berbagi dengan orang lain. Mari menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Hidup ini singkat, harta itu fana. Yang abadi itu harta di sorga. Karena di dalamnya ada Tuhan. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lakukan firman ini dengan penuh sukacita. Selamat berbagi, selamat mengumpulkan harta di sorga, selamat memiliki harta yang abadi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami berkat-Mu agar keuangan kami cukup untuk bisa menolong sesama-sesama kami. Berikanlah kami juga tangan yang terbuka agar kami bisa memegang, memeluk saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan. Kiranya Engkau juga melimpahkan kami hati yang penuh kemurahan, agar kami dapat berkorban bagi sesama kami. Kiranya Engkau, Allah Bapa di sorga, memberkati kami dengan berkat yang berasal daripada-Mu. Dan kiranya rahmat dan cinta kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, serta tuntunan pemeliharaan daripada Allah Roh Kudus, selalu menyertai kami, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Agar
surga.